ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال فصل في تعظيم العلم وأهله. اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة والتعظيم. فصل في تعظيم العلم وأهله. Ini sebuah pasal pada menyatakan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi, ketahuilah oleh bahwa penuntut ilmu la yanalul ilma, tidaklah memperoleh ilmu, wala yanfa'u bihi, dan tidaklah memperoleh manfaat dengannya, illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, melainkan dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Wa ta'zimul ustadi wa ta'zimul ustadi wa tawqirihi, dan mengagungkan guru dan menghormatinya. Jadi syaratnya supaya kita bisa memperoleh ilmu dan menjadi manfaat itu dengan 3 cara, ya, dengan mentakzimkan ilmu, mentakzimkan ahli ilmu, dan mentakzimkan ustaz atau guru. Ya, kalau 3 ini lewat, gak manfaat kita ilmu kita. Apalagi zaman sekarang anak-anak kita udah gak kenal lagi namanya ustaz gitu ya, orang yang punya ilmu agama. Lebih banyak dia mengidolakan pemain bola gitu ya, terus tokoh-tokoh kartun gitu. Guru-guru ngaji gak diidolain sama dia. Qila, dikata, ma wasala man wasala illa bil hurmati, dikata tidaklah berhasil orang-orang yang berhasil melainkan dengan kehormatan, menghormati. Ya. Wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'zimi, dan tidak berhasil melainkan dengan, tidaklah berhasil orang yang tidak berhasil melainkan dengan menghormati dan mentakzimi, dengan meninggalkan menghormati guru dan mengazimkan guru atau ilmu. Wa qila al-hurmatu khairu min at-ta'at, dan dikata yang namanya menghormati itu lebih baik daripada berbuat taat. Kenapa? Sebab innal insana la yakfuru bil ma'siyah, sesungguhnya manusia itu enggak menjadi kufur dengan perbuatan maksiat. Dia berbuat dosa sedikit, dia enggak jadi kufur, gitu ya. Wa inna ma yakfuru bi tarkil hurmah, dan hanya saja dia menjadi kufur dengan meninggalkan menghormati Allah, gitu ya, Rasulullah, dia jadi kufur. Menghormati Quran, gitu ya, sunnah, gitu. Tapi kalau dia maksiat, dia nggak jadi kufur. Apalagi kita manusia yang nggak bisa lepas dari maksiat, karena kita bukan masuk, para nabi baru masuk. Tapi kalau kita udah kehilangan untuk menghormati, nah itu bisa kita jadi kufur. Ya, apalagi Islam itu terbagi ke dalam 73 golongan di akhir zaman. Ya, macam-macam sekarang dalam alirannya. Ya, kita saling hormatin pendapatnya dia. Ya, yang berbeda dengan kita bukan kita labrak, kita lawan, bukan, kita hormatin. Sebab bisa jadi nanti jadi kufur kita, gitu. Nanti insya Allah Allah tunjukin tuh mana yang benar. Wa min ta'zimil ilm wa min ta'zimil ilmu ta'zimul muallimi, dan sebahagian daripada mengagungkan ilmu adalah mengagungkan orang yang ngajarin ilmu, gitu. Dan tentunya ilmu agama, ya, ilmu dunia juga, gitu.
gitu ya, kita hormatin benar-benar orang yang ngajarin kita ya, ngajarin kita baca Quran, ngajarin kita sholat gitu ya. Nah, makanya guru itu orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu kan disebut ulama. Ulama itulah kunci daripada Quran dan hadis itu. Sebab kalau kita memahami Quran dan hadis dengan sendiri tanpa ada ulama, payah kita bisa berantakan nanti jadinya. Ya, makanya kita hormati tuh ulama. Ya, ulama warasatul anbiya gitu ya. Yang kita emang nggak ada Nabi Muhammad sekarang, tapi kita punya ulama. Nah, sekarang ini banyak ulama yang dihina-hina gitu ya, apalagi di media-media sosial ya. Biasanya antara si orang alim dengan si orang alim tuh nggak ada perdebatan biasanya. Yang ngeributin biasanya nih yang ngedukung-dukung gitu ya. Ulama A pengikutnya ada, ulama B pengikutnya ada. Antara ulama yang A dan yang B nya sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi pengikut-pengikutnya yang akhirnya jadi hasud, saling hasud gitu. Nah, kita sebagai thalabah penuntut ilmu nggak boleh hasud kepada ulama. Sebab kalau kita hasud sama ulama, nggak ada anak turunan kita tuh nanti yang jadi orang alim gitu ya. Qala Aliun karramallahu wajhah. Telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Julukan karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali itu karena Sayyidina Ali itu dari kecil sampai dia meninggal itu nggak pernah melihat alat kelaminnya, hingga dalam toharoh pun nggak pernah lihat tuh ya. Makanya doanya itu karramallahu wajhah. Susah deh kita ngikutin deh gitu ya. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba dari orang yang mengajariku satu huruf. Ya, huruf hijaiyah ada berapa ya? Satu huruf gitu ya. Itu kita jangan jadi budaknya dia. Kita sama guru kita diajarin di huruf alif gitu. Nah, kita tuh udah menisbatkan diri kita sebagai budaknya itu guru kita. Apa aja yang disuruh sama guru kita ya, asal sesuai dengan syariat kita jalanin. Insya Allah, jika tuh dia mau, ya, dia jual diriku. Wa insya Allah, jika dia mau, dia merdekakan diriku. Wa insya istarok, ya, dan kalau dia mau juga, dia jadiin hamba ini sebagai budaknya, gitu. Begitu kita sama guru, gitu. Ya, kalau sekarang sih enggak deh, zamannya emang udah susah gitu ya. Sekarang namanya guru ngaji udah difitnah soal sini lah, ini nggak benar gitu. Ya, itu kan oknum aja kalau kayak begitu. Jadi kita sama guru-guru ngaji kita tuh, apalagi yang ngajarin kita guru-guru hijaiyah, kita ingat-ingat terus tuh. Sebab apa yang kita baca lantaran dia bisa ya kita, itu pahalanya ngalir tuh ke guru kita. Ini yang kita baca nih, kita bisa baca Quran. Tuh pahala kita buat guru kita yang ngajarin kita juga, gitu. Nah, ya jadi kita jangan ngeremehin tuh guru-guru ngaji Iqra gitu ya, yang udah kenalin anak-anak kita yang guru ngaji guru hijaiyah, jangan sampai kita lupain. Wa qala man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid din. Dan telah berkata sebagian ulama, siapa orang yang mengajariku satu huruf dari apa-apa yang membutuhkan atasnya di dalam agama untuk menjalankan agama, fa huwa abuka fid din, maka dia itu adalah bapakku di dalam agama. Ya, guru ngaji kita itu bapak kita dalam agama.
Kalau bapak kita itu bapak secara nasab. Tapi kalau ada orang yang ngajarin kita ngaji, baca huruf Quran gitu ya, itu bapak agama kita ya. Dia lebih tinggi karena dia yang bakalan nunjukin kita ke surga atau neraka gitu. Bapak sih sebenarnya sekedar nasab, tapi alangkah baiknya jadi bapak juga, jadi gurunya ngajinya juga gitu. Wa min tauqiril muallim, dan sebagian daripada menghormati orang-orang yang mengajarkan ilmu ya, caranya nih kita menghormatin gimana ya? Apa kita agung-agungin gimana ya? Allah yamshiya imamahu amamu, bahwa jangan kita jalan di depannya dia, orang yang ngajarin kita ilmu. Karena kita mengguru ngaji kita ya, baca Quran umpamanya, jangan kita jalan di depannya dia. Itu adabnya begitu. La yajlisu makanahu, jangan duduk di tempatnya dia. Kita biasa misalkan duduk di kursi ini guru kita ngaji gitu. Jangan kita dudukin di tempatnya. Itu salah satu adabnya gitu. Jadi orang sekarang nih gak pernah merhatiin yang begini-begini deh nih ya. Nih karena ini kitab yang biasa dibaca di pesantren-pesantren gitu ya, terus kita baca di sini. Kalau di daerah tuh santri naik motor, dia lewat di depan rumah kiainya, itu motor udah dimatiin tuh di ujung gang, tenteng terus gitu sampai lewatin depan rumah kiainya, nggak berani ngeliatin tuh rumah kiainya, jalan gitu terus. Itu saking hormatnya dia. Tapi kalau kita di Jakarta sih kagak, boro-boro begitu deh ya. Paling kita tunjuk doang, rumah guru gua tuh, sambil jalan deh gitu, hidupin motor, malah ngegas-gas lagi gitu. La yabtadi al-kalama indahu illa bi'idni, jangan kita memulai perbincangan di sisi guru kita kecuali izinnya itu guru gitu. Ya, kita lagi namu ke guru kita, ke guru ngaji kita umpamanya, jangan kita mulai duluan omongan, tunggu guru kita yang mulai omongan. La yukthirul kalama indahu, dan juga kita jangan memperbanyak omongan di depan guru kita. La yas'alu syai'an 'inda malalatihi, dan kita lihat-lihat, jangan kita suka nanya sama guru kita ketika guru kita itu memang lagi capek gitu ya. Ya kalau kita namu ke guru kita gitu ya, dia kelihatannya lagi capek nih beliau nih gitu, jangan kita tanya gitu. Itu adab sama guru. Yura'iya dia menjaga waktunya, waktu si gurunya gitu. Kalau emang gurunya bilang ntar datang jam 5 gitu, dia datang jam 5, jangan jam 3 kita udah datang. La yadubbal bab bal yasbiru hatta yakhruja, dan jangan mengetuk pintu rumah si guru, tetapi sabar sampai tuh guru keluar. Kan kalau kita adabnya namu, kalau sekarang sih pakai bel ya. Kalau kita udah assalamualaikum 3 kali, orang di dalam rumah tuh nggak mau keluar, kita pulang berarti. Kalau kita udah 3 kali assalamualaikum gitu, nggak ada jawaban, tungguin sebentar, assalamualaikum 2 kali deh tuh, tungguin lagi. Nah sampai ketiga assalamualaikum nggak dijawab, udah berhenti di situ 3 kali. Jangan kita assalamualaikum ambil kedor pintu, kan biasanya begitu tuh. Nah itu udah di luar adab gitu, kayak gitu. Yang disyariatkan 3 kali kita salam nggak dijawab, keluar. Jangan mencet bel ya begitu juga berarti kan, dikiasin begitu. Udah mencet aja 3 kali, tet sekali, nggak keluar juga 2 kali, nggak keluar juga 3 kali. Ya udah kita balik lagi aja deh, mungkin besoknya atau nantinya kita datang lagi. Kalau kita kan sekarang udah kagak sabaran gitu ya, malah saking ini kita nyelonong aja masuk gitu. Kita ngelihat-lihat rumah orang aja itu dari kaca itu udah jadi dosa gitu ya, nggak boleh begitu. Nah ya, ini apalagi rumah guru kita ya.
Wa min ta'zimil ilmi, dan sebagian daripada mengagungkan ilmu. Ta'zimul kitab, itu dia ta'zim kitab-kitab, ya, karangan-karangan ulama gitu ya, kitab-kitab gundul gitu ya, kitab-kitab terjemahan, itu kita ta'zim sama ilmu ya, Pak, ilmu yang ada di buku itu ya, sama pengarang-pengarangnya juga gitu. Jangan sampai kita geletakin di mana aja gitu ya. Allah yang mudari rijla ila kita, bahwa tidak mendekatkan kaki kepada kitab gitu ya. Kita taruh di bawah letakin gitu ya, di bawah kaki kita ya, juga jangan gitu. Wa yad'a kutubat tafsir fawqa sa'iril kutubi ta'ziman, dan meletakkan kitab-kitab tafsir di bawah, di atas seluruh kitab-kitab untuk mengagungkan. Jadi kalau kita punya koleksi buku-buku agama di lemari, yang paling atas itu kedudukannya adalah Al-Quran. Al-Quran lalu tafsir Quran kalau kita punya. Lalu ada lagi nanti hadis, habis itu ilmu tauhid gitu ya, ilmu fikih. Jangan dibalik gitu ya. Itu dalam rangka mentakzimkan kitab-kitab gitu. Apalagi Quran gitu ya. Quran sampai adanya di bawah, yang di atas malah buku majalah gitu. Itu bukan dalam mengagungkan, mentakzimkan kitab kalau gitu tuh. Di samping perhatiannya ulama gitu ya, sama kecil-kecilnya itu diperhatiin. Wala yad'a 'ala kitabi syai'an akhar, dan jangan meletakkan di atas kitab itu sesuatu yang lain, apalagi Quran. Kita taruh Quran di sini, terus kita taruh di atasnya handphone, jangan gitu. Apalagi kita Quran dia, jangan sampai kita letakin sesuatu di atas Quran itu, entah itu handphone, entah itu kacamata gitu, jangan. Itu adab kita kepada Quran. Sama kitab-kitab gundul juga begitu, sama buku-buku agama juga begitu ya. Ayyujawida kitabatal kitab, bahwa dia memperbagus tulisannya. Kalau dia catat gitu ya, dan ketika dia menuntut ilmu ngaji gitu, dia catat yang bagus, supaya nanti itu kalau dia nanti tambah umurnya terus, dia ingat bahwa saya pernah nyatat ini, ada tulisannya tuh gitu ya. Alla yakuna fil kitabi syai'un minal hamrati, bahwa tidak menjadikan dalam tulisan itu sesuatu daripada tinta merah. Jadi kalau kita nulis jangan pakai tinta yang merah gitu. Karena ini kebanyakan kalangan filsafat itu pakai nulis pakai warna merah. Kita jangan ikutin, karena salafus saleh biasanya hitam gitu. Ta'zimu syurakai wa man yata'allamu minhu, mentakzimkan teman ya, teman-teman sepengajiannya dia dihormatin. Wa man yata'allamu minhu, dan orang-orang yang mengajarkan daripada ilmu. Sama gurunya teman kita juga kita harus hormatin gitu. Jangan kita lecehin, kita kecilin gitu. Oh, aneh ngaji sama si anu gitu. Oh, aneh tahu tuh dia begini gitu. Jangan, nanti bikin sakit hati muridnya, jadi berantem deh akhirnya. Ya itu makanya kan sebenarnya guru sama guru nggak pernah berantem, akhirnya yang bikin berantem murid-muridnya gitu. Ayastami'al ilma wal hikmata bi ta'zim, bahwa mendengarkan ilmu dan hikmah itu dengan ta'zim, dengan hormat. Wal hormati, dan dengan hormat, dengan mengagungkan dan hormat. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, dan jika mendengar satu masalah, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat, alfa maratin, 1000 kali ya, itu tetap dia dengar
Karena ada syair, malam yakun ta'zimuhu ba'da alfis maratin ka ta'zimihi fi awwali maratin falaisa bi ahlil ilmi. Jadi siapa orang yang enggak keadaannya ketika dia mendengar satu masalah gitu ya, sampai 1000 kali ya, diulang-ulang terus sampai 1000 kali, dia bosan nih baru 3 kali yang ini lagi pembahasannya gitu. Misalkan kita lagi bahas kitab tauhid, mempelajari sifat wujud, Pak, wujud lagi. Pokoknya kalau nggak sampai 1000 kali kita dengerin itu, kita laisa bi ahlil ilmi, bukanlah kita termasuk ke dalam golongan ahlul ilmi. Jadi apa aja yang ilmu, entah itu tiap hari kita dengerin gitu ya, pembahasannya tetap kita dengerin supaya kita masuk ke dalam ahlul ilm. Ya wallahu a'lam bishawab.